beliau selama tujuannya baik dan tidak ada larangan. Berarti boleh dong sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Ceramah ndak dipikir ya, ilmunya nggak ada, kosong melompong, tong kosong nyaring bunyinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bersama TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami YesTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, berkahkan rezeki dan kasabnya, diberkahkan umurnya, mudahkan semua urusannya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kami hadir yaitu dengan mengomentari ceramah seorang Ustadz Salafi Wahabi, itu yang mengatakan berarti boleh dong melaksanakan sholat duhur lebih dari 4 rakaat. Jadi sinilah kekonyolan dari Ustadz Wahabi ya. Jadi ya jadi ustadz tapi ilmunya kosong melempung ya. Inilah orang-orang yang selalu menyalah-nyalahkan amalia orang lain, menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain, tapi ibadahnya sendiri dia tidak dipikirkan. Dia tidak merasa kalau dirinya lagi ilmunya tidak seberapa. Ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu masuk pada kategori rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak merasa kalau dirinya bodoh. Sok jadi ustadz, sok pinter, akhirnya sama kesana sini. Ceramahnya seseorang yang tidak berdasarkan ilmu yang mumpuni, ilmu yang cukup, hanya menyesatkan umat saja. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini Ustadz Sani Oye akan meluruskan pemahaman dari Ustadz Wahabi kelas pinggiran, kelas amatiran ini. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Selamat menyaksikan. Ikuti landasan, silakan buat walaupun belum ada dari masa Nabi, nggak ada contoh dari beliau. Selama tujuannya baik dan tidak ada larangan, berarti boleh dong sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Kali ini kami ingin menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahabi. Tiada lain ia adalah Bapak Farhan Abu Furaihan. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan membimbing beliau, sekaligus memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau bisa memahami agama dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu ceramah yang sudah beredar di YouTube, silakan kalau mau lihat, itu ada di channel YouTube. Nama channelnya adalah Ibnu Abdul Ghafur. Judul video beberapa permasalahan seputar zikir setelah sholat. Dalam video itu sangat jelas, sangat terang sekali Bapak Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi. Ia berkata,
kalau kita mengikuti landasan orang yang mengatakan walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi, asalkan baik dan asalkan niatnya baik, berarti kita boleh dong sholat duhur lebih 4 rakaat. Astaghfirullahalazim. Kok bisa seperti itu pemahaman Bapak Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi ini, teman-teman? Dia itu maunya mengkritik ulama-ulama yang mengatakan bahwa bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, juga ada bid'ah sayyi'ah. Sesuatu yang baru itu tidak semuanya sesat, tidak. Tetapi kita harus mencocokkan dulu sesuatu yang baru ini apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Jadi bukan berarti kita sekarepe dewe melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Kagak seperti itu. Kita harus punya dalil, baik secara dalil khusus maupun secara dalil umum. Begitu Bapak Farhan. Dan yang membagi bid'ah ada 2. Sesuatu hal yang baru itu dibagi 2 adalah ulama terkemuka. Beliau merupakan salah satu seorang mujtahid mutlak mustaqil yang kemudian menjadi salah satu imam dari 4 mazhab dalam bidang fikih ahli sunnah wal jamaah. Tiada lain tiada bukan, beliau adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Bukan ulama kaleng-kaleng Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini siapa yang meragukan keilmuan beliau? Dan beliaulah yang membagi perkara baru ada 2 macam. Sebagaimana keterangan yang sudah dijelaskan dalam kitab ini, yaitu I'anatul Talibin, tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan bagi yang punya. Di sini tepat di halaman 461. Wa qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin fi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ma nasuhu qala Syafi'i radhiyallahu anhu ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwal bid'atu dhallatu wa ma uhditha minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwal bid'atul mahmudatu. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mubin, beliau berkata ketika beliau mensyarah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama ini, yaitu urusan agama Islam, ma laisa minhu, ini yang harus dicatat, ma laisa minhu, yang mana perkara baru itu tidak bersumber darinya, tidak punya dasar, tidak punya dalil dari agama, baru fahuwa raddun. Dalam artian selama perkara baru itu punya dasar, selama perkara baru itu punya dalil, maka tidak bisa ditolak. Begitu teman-teman. Jadi hadis ini pun sebenarnya bagi yang paham, ternyata ada ma laisa minhu. Ini perbedaan ya. Andaikan semua perkara baru ditolak oleh agama, maka sabda Nabi tidak mungkin berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Tidak mungkin begini redaksi hadis. Tetapi hadis itu akan berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Seharusnya begitu. Siapapun yang berbuat perkara baru dalam agama ini maka tertolak. Seharusnya begitu. Tetapi Nabi bersabda, sesuatu yang baru dalam urusan agama ini yang tidak berdasar, tidak bersumber, tidak punya dalil dari agama, maka tertolak. Jadi ada yang namanya ta'liq, ada yang namanya sebuah persyaratan.
yaitu perkara baru yang tidak punya sumber, yang tidak berasal, yang tidak punya dalil, sehingga selama perkara baru itu punya dalil, maka tidak ditolak oleh agama. Oleh sebab itu di sini kata Imam Ibnu Hajar ketika beliau mensyarah sabda Nabi ini, beliau mengutip pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkata, perkara baru namun bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan ijma', atau juga bertentangan dengan athar, fahuwal bid'atu dhalatu, maka perkara baru itu merupakan bid'ah yang sesat. Tetapi perlu diingat, perlu dicatat, wa ma uhditsa minal khairi wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwa al bid'atu al mahmudatu. Perkara baru yang baik dan juga tidak bertentangan dengan apapun dari Al-Quran atau hadis atau ijma' atau asar, maka fahuwa al-bid'atu al-mahmudatu. Perkara baru tadi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam itu, maka itu namanya bid'ah yang terpuji. Jadi ulama yang mengatakan perkara baru itu boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga ketika Farhan Abu Furaihan yang niatnya mengkritik ulama yang berkata demikian, kok malah memahami seenak jidatnya, lalu berkata, loh kalau itu yang kita terapkan, yang kita jadikan pijakan, perkara baru asalkan baik dan niatnya baik, berarti kita boleh dong sholat duhur lebih 4 rakaat. Astaghfirullahaladzim, dari mana pemahaman seperti ini Farhan? Apa sampean pikir sholat duhur lebih 4 rakaat itu tidak bertentangan dengan syariat? Ingat, apalagi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Nabi sholat 4 rakaat duhurnya, maka jangan pernah kalian umat Islam sholat duhur kurang dari 4 rakaat atau sholat duhur lebih dari 4 rakaat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini perintah dari Nabi. Kok masih Anda menyangka, Anda masih mengira berarti kalau sholat duhur lebih 4 rakaat boleh dong? Ini Anda nggak paham malam yukhalif syai'an min dzalik berarti. Makanya jangan cuma semangat mengkritik, tapi Anda ternyata jauh pemahamannya. Oleh sebab itu Anda harus paham, tidak semua perkara baru juga boleh dilakukan, tidak semuanya boleh dilakukan. Lihat dulu, ini khalafas syariah atau tidak? Perkara baru ini menentang ajaran Islam enggak? Kalau enggak, monggo. Contoh, Anda punya singkong, kemudian Anda sedekah singkong itu kepada tetangga Anda. Nabi pernah nggak bersedekah singkong? Kan nggak pernah. Berarti Anda sedekah singkong itu hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi walaupun Nabi tidak pernah bersedekah singkong, bukan berarti Anda haram, Anda bid'ah sedekah singkong. Tidak, sebab perintah daripada sedekah itu umum. Memberi apapun, infak apapun, sedekah apapun, monggo. Itu namanya perkara baru, lam yukhalif syai'an minas sunnah, kayak minal Quran, kayak minal ijma', tidak bertentangan. Maka itu namanya bid'ah al-mahmudah. Begitu Farhan. Tetapi apabila perkara baru itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka ini namanya al-bid'atu al-mazmumah atau ad-dhallah. Contoh, Nabi itu kan nggak pernah sholat duhur lebih 4 rakaat. Kok Anda sholat lebih 4 rakaat? Ini bertentangan dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana kalian tahu saya sholat. Nabi itu memerintah kita sholatnya harus sama dengan Nabi.
4 rakaat kalau duhur, berarti kalau lebih ataupun kurang itu namanya perkara baru yang diada-adakan. Apalagi sholat itu merupakan ibadah mahdoh. Begitu Farhan. Contoh lagi, Nabi itu tidak pernah memukul ayahandanya. Nabi tidak pernah memukul ibundanya, tidak pernah. Lalu Anda Farhan, seumpama Anda kok memukul ibunya, maka Anda harus berpikir, Nabi gak pernah memukul ibunya, lalu saya memukul ibu. Ini perkara baru berarti. Tapi apakah ini bertentangan dengan syariat? Jelas itu yukhalif asy-syariah. Makanya tanda kutipnya malam yukhalif asy-syariah, selama tidak bertentangan dengan syariat, monggo lakukan. Tapi kalau bertentangan, jangan Anda pahami seperti tadi. Anda berkata, berarti kalau begitu kita sholat duhur lebih dari 5 rakaat boleh, lebih 4 rakaat boleh. Kan ini kurang ngopi, kurang ngopi. Oleh sebab itu kita harus mengkaji dulu. Oh, ini baru ya, baru terjadi. Tapi apakah bertentangan dengan nilai-nilai syariat? Kalau iya bertentangan, tinggalkan, karena itu bid'ah yang sesat. Jika tidak, bahkan ada dalil secara umum yang mendukung perbuatan yang baru tadi, maka itu namanya bid'ah yang terpuji. Oleh sebab itu di sini dijelaskan, qala al-Imam Abu Syamah Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Syamah, beliau ini guru daripada Imam An-Nawawi ya, rahimahullahu taala, amin. Kata beliau Imam Abu Syamah, wa min ahsani ma ubtudi'a fi zamanina ma yuf'alu fi kulli amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wal ma'ruf wa idhariz zina was surur ila akhirih. Kata Imam Abu Syamah, dan di antara bid'ah yang terbaik di zaman kami, bid'ah yang terbaik di zaman kami, kata beliau, adalah perkara sesuatu yang baru dilakukan di setiap tahun pada hari di mana hari itu bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat saat itu bersedekah, berbuat baik, menampakkan hiasan, menampakkan kebahagiaan, karena pada waktu itu mereka itu mensyukuri nikmat Allah yang berupa lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita sebut dengan perayaan Maulid Nabi. Kenapa beliau Imam Abu Syamah menyatakan begitu? Bid'ah terbaik ternyata isinya sedekah. Orang-orang bersedekah, ini baru terjadi. Tapi nilai sedekah itu kan ada dalil dari Al-Quran, ada hadis. Walaupun tidak pernah dilakukan di zaman masa lalu seumpama, atau mereka berbuat baik, meningkatkan kebaikan ketika bulan Maulid, mereka menampakkan yang namanya kebahagiaannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, allazi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam seumpama. No problem, karena semua itu lam yukhalif syar'an. Tidak ada yang bertentangan. Membaca sejarah Nabi, nggak ada yang bertentangan. Walaupun di zaman Nabi dulu ketika bulan Maulid tidak pernah dibacakan sejarah Nabi. Tapi yang namanya membaca sejarah, yang namanya bercerita orang-orang baik, itu tidak ada larangan kan dalam Al-Quran. Nggak ada larangan. Larangannya mana? Nggak ada. Nah sekarang kalau Anda nanya, larangan daripada sholat duhur lebih dari 4 rakaat itu apa? Ya sallu kama ra'aitumuni usolli, itu amar. Al aslu fil amri lil wujub. Dan ingat, al amru bisyai', memerintah sesuatu berarti melarang kebalikan perintah tadi. Ketika Anda diperintah sholat duhur 4 rakaat, berarti Anda dilarang sholat duhur 3. Anda berarti dilarang sholat duhur 5. Begitu cara memahami. Kok malah mana larangannya? Loh, Anda diperintah sholat duhur 4 rakaat itu berarti melarang Anda sholat duhur lebih 4 rakaat atau kurang 4 rakaat.
Kok masih nanya? Kita ini tidak sebodoh yang Anda kira. Berarti kita memperbolehkan semua hal yang baru. Gak seperti itu. Tetap ada qarinah malam yukhalif syar'an. Selama tidak bertentangan, ini yang harus Anda selalu ingat. Sehingga Anda tidak menjadi fitnah bagi umat nanti. Gitu aja nggak paham, masih nanya mana larangan sholat duhur 5 rakaat. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu pemirsa TSTV 414 yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sanggahan yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Sani Oye. Harapan kita mudah-mudahan saudara-saudara kita dari kalangan Salafi Wahabi oleh Allah ditunjukkan kepada jalan yang benar, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita oleh Allah dijauhkan dari akidah-akidah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang radikal, yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.